Panas dingin Koalisi Perubahan untuk Persatuan terjadi setelah Demokrat mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presiden. Sementara Nasdem menyebut Demokrat memaksa agar AHY jadi bacawa pres Anies. Namanya usaha, boleh-boleh aja, kan nggak ada paksaan ya, namanya normal nanya kapan mau umumin, wajar lah, namanya partai besar juga, pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Iya, mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Tapi dengan situasional yang terjadi saat ini sangat dinamis dengan semua calon wakil presiden yang ada di Republik ini. Semua bagus-bagus. Di tengah panas dingin Koalisi Perubahan untuk Persatuan tentukan bacawa pres Anies, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku menolak tawaran PKS untuk menjadi bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan. Ia menyebut jika dirinya masuk Koalisi Perubahan bisa terpecah. Saya waktu ke rumah bersama Al-Muzamil kan, beliau menjajaki untuk mencari calon wapresnya Anies. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia enggak? Saya bilang, karena di koalisinya Bapak itu, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu punya ada yang Pak calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ngajak ke situ, saya malah merusak demokrasi kalau yang satu keluar karena Anda ngajak saya. Sebelumnya Nasdem menyebut tenggat dan target deklarasi bakal cawapres Anies 16 Juli 2023. Tim Liputan Kompas TV. Partai Nasdem menganggap Partai Demokrat terlalu memaksa jika mengharuskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa presnya Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat mempertanyakan apakah Nasdem akan keluar dari Koalisi Perubahan jika Anies pilih AHY sebagai cawapres. Kita bahas sore ini bersama dengan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa, Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Kairon, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sore Bapak-Bapak. Sore. Oke, jadi saya mau konfirmasi ulang nih apa yang dikatakan oleh Pak Saroni sebelumnya, Kang Saan. Kalau betul Demokrat mendesak segera Mas AHY ini sebagai bacawa presnya Anies. Ya, pertama saya ingin tegaskan dulu ya bahwa urusan cawapres kalau Nasdem sendiri itu kan sudah menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies ya sebagai calon presiden. Karena tentu untuk menjadi pasangan cawapres tentu Pak Anies harus menentukan pilihannya yang punya kesenyawaan, ada chemistry dan sebagainya, banyak pertimbangan. Jadi sekali lagi kita serahkan ke calon presiden, ke Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, terkait dengan dinamika koalisi, tentu yang pertama kita sudah menyepakati bahwa calon presiden kita Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, tinggal pendamping tentu ini juga harus dibicarakan secara bersama-sama. Nasdem setuju kalau misalnya Mas AHY sebagai pendamping Pak Anies? Kalau itu kan kita serahkan aja ke Mas Anies. Artinya gini loh, Mas Anies punya pilihan tentu, dan ketika Mas Anies punya pilihan itu kan disampaikan dan dikonsultasikan ke partai politik. Jadi sekali lagi, kalau Nasdem karena sudah menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies, ya kita serahkan ke Mas Anies siapa yang mau dipilih, siapapun kan gitu loh. Tapi yang paling penting di antara sesama
partai koalisi karena kita ingin sama-sama ke depan untuk memenangkan calon presiden yang sudah kita usung, tentu juga harus memberikan kesempatan, Oke, baik. keleluasaan dan ruang kepada Mas Anies. Oke. Jadi jangan juga Mas Anies istilahnya ditekan-tekan, dipaksa-paksa. Itu aja. Oke, dan paksaan itu kalau dari Demokrat harus Pak Anies ini atau Mas Anies ini mengumumkan pada bulan Juni, ini merupakan paksaan bagi Iya, kalau saya kan Nasdem, waktu kita masih relatif panjang. Pak, bagi Demokrat pakai Pak Herman? Begini, jadi harus dipahami karena ini juga berulang-ulang kami sampaikan sebetulnya bahwa kami minta untuk segera diputuskan, bukan memaksa-maksa harus kemudian Mas AHY, bukan dalam konteks itu. Konteksnya adalah kalau melihat hasil survei ini banyak masyarakat yang masih ragu Mas Anies ini maju atau tidak gitu kan, belum deklarasi bersama gitu ya. Nah, sehingga kalau melihat waktu kan hanya tinggal 7 bulan ke depan. Dan kalau kemudian terlalu mepet nanti di akhir, itu kan hanya punya 75 hari untuk berkampanye. Sedangkan partai-partai lain kan, koalisi lain kan juga sudah ada yang mulai berkeliling kemana-mana dan saya kira akselerasinya lebih cepat gitu. Nah, oleh karenanya kita menginginkan sesegera mungkin lah. Karena di negara-negara maju. Tapi Pak Herman, kalau yang tadi disebutkan oleh Ahmad Saroni sendiri kan dibilangnya mereka maksa pokoknya. Itu maksudnya apa? Saya sendiri nggak ngerti kok persepsinya ke arah sana gitu ya. Coba direnungkan kembali, setiap pernyataan yang timbul itu karena memang kita koalisi ingin menang. Kalau ingin menang, kita harus ada waktu sedini mungkin untuk melakukan deklarasi bersama dan bahkan menentukan calon wakil presidennya. Supaya apa? Supaya ada cukup waktu kita untuk melakukan sosialisasi, duduk bersama, merumuskan visi dan misi. Kan kita akan mengusung perubahan. Nanti rakyat bertanya apa yang mau dirubah, dengan cara apa merubah. Kan ini harus disepakati bersama. Dan kalau konteksnya bahwa kita ingin kesepakatan salah satunya tentang cawapres? Untuk itu. Kenapa? Salah satu kesepakatannya dengan cawapres, nama cawapres? Kalau cawapres kan memang di dalam piagam kerjasama sudah diserahkan kepada Mas Anies sebagai calon bakal presiden. Nah, ini yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita melakukan gerakan sedini mungkin supaya betul-betul bisa. Dan itu di bulan ini ya, bulan Juni ya Pak Herman ya? Ya sebaiknya begitu gitu ya. Oke, kalau gitu jadi sekarang tidak ada cara tadi memaksa dan lain sebagainya, tidak ada. Kita juga punya komitmen untuk mengembalikan kepada piagam kerjasama itu. Namun melihat situasinya seperti ini ya kita harus dari awal sesegera mungkin untuk melakukan deklarasi bersama. Oke, saya ke Mas Burhan dulu, Pak Herman. Pak Herman, kalau tadi bagi Demokrat bilang tidak ada yang memaksa kok, tapi dari Nasdem bilang mereka maksa pokoknya. Apa yang dimaksud ini? Begini ya, kalau kita kalau kita analisis secara lebih jernih, memang koalisi perubahan ini lebih kompleks dalam menentukan cawapres ketimbang koalisi yang lain. Yang pertama, salah satu saja dari partai pendukung koalisi perubahan, entah itu Demokrat, Nasdem atau PKS keluar dari barisan, maka Mas Anies gagal mendapatkan tiket. Jadi butuh kesepakatan 3 partai sekaligus. Yang kedua, 3 partai pendukung koalisi perubahan itu rata-rata air, jadi tidak ada yang dominan. Bahkan kalau secara absolut suara Nasdem lebih tinggi ketimbang Demokrat atau PKS berdasarkan pemilu 2019. Nah, karena Mas Anies ini bukan figur dari salah satu 3 partai pendukung koalisi perubahan, maka signature-nya koalisi itu ada di cawapres. Nah, karena 3 partai pendukung koalisi perubahan ini secara umum kekuatannya berimbang, maka rebutan soal cawapres ini menentukan. Karena terkait dengan kotel efek. Tapi yang paling potensial dari seluruh nama untuk koalisi perubahan baca cawapresnya siapa, Mas Burhan? Benar, AHY? Nah, itu dia. Kalau misalnya dari elit ketiga partai, memang Mas AHY ini lebih tinggi misalnya dengan tokoh-tokoh dari Nasdem atau PKS. Cuma untuk bisa membungkus kemenangan sesuai dengan
keinginan untuk menambal kekurangan elektoral Mas Anies di Jawa Timur sama Jawa Tengah sepertinya belum cukup. Jadi kalau di relatif komparatifnya itu memang lebih tinggi kalau dibanding tokoh Nasdem atau PKS. Tetapi mungkin Nasdem punya pikiran untuk menang secara nasional, maka Anies harus kuat di Jawa Timur. Oke. Nah, pada titik itu. Berarti artinya bisa mengartikan Mas Burhan kalau Demokrat ini jangan terlalu memaksa gitu untuk bacawa presnya dari Demokrat, karena juga harus memikirkan kemenangan di koalisi perubahan gitu. Nah, cuma kan opsi yang lain misalnya siapa? Hovifah misalnya ya, Hovifah Indar Parawangsa sebagai gubernur Jawa Timur. Ini kan beberapa kali disebut oleh elit Partai Nasdem. Di atas kertas, Hovifah memang punya potensi untuk menambal kekurangan elektoral Mas Anies di Jawa Timur. Tapi pertanyaannya, apakah Hovifah mau? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan isu-isu yang mencoba mengaitkan dengan Hovifah? Kan ada klausul piagam kerjasama berkaitan dengan kerentanan masalah hukum. Jadi ada banyak isu yang mungkin membuat kesepakatan terkait dengan siapa cawapres koalisi perubahan lebih alot untuk diambil ketimbang misalnya koalisi untuk mendukung Ganjar. Karena Ganjar dari PDIP. Berarti artinya koalisi perubahan ini bisa saja retak karena permasalahan bacawa pres? Untuk sampai retak ya saya kira tergantung reuni Mas Hirman sama Kang Saan. Oke. Poinnya begini, poin saya adalah lebih sulit untuk mengambil keputusan terkait dengan cawapres di koalisi perubahan relatif berimbang dan ketersediaan tokoh ya yang relatif kurang untuk dijodohkan dengan Mas Anies. Kalau gitu Kang Saan, benar nggak sih Nasdem itu akan keluar dari koalisi perubahan kalau Mas Anies pilihnya Mas AHY sebagai bacawa pres? Ya kan Nasdem itu kan partai pertama yang mengusung Mas Anies ya. Maka Nasdem berkepentingan, bukan hanya berkepentingan bagaimana Mas Anies menjadi calon presiden, tapi Nasdem juga berkepentingan bagaimana Mas Anies menjadi presiden kan gitu. Kan tahapannya itu. Sekarang bakal calon presiden. Nah, bagaimana dari bakal menjadi calon presiden dan dari calon presiden bagaimana menjadi presiden. Nah, ini kepentingan dan komitmen Partai Nasdem. Nah, karena itu Nasdem juga berkepentingan untuk membangun koalisi yang solid, koalisi perubahan ini. Karena Nasdem berkepentingan membangun koalisi yang solid dan sekarang koalisi yang tersedia itu Nasdem, Demokrat dan PKS, maka bagaimana soliditas Nasdem, Demokrat dan PKS itu soliditasnya itu menjadi penting. Maka usaha-usaha untuk membangun soliditas itu harus dilakukan. Apa usaha-usaha untuk membangun soliditas itu? Maka bagaimana mempertemukan kepentingan-kepentingan politik di masing-masing anggota koalisi perubahan itu. Enggak, artinya gini loh. Makanya itu tadi kepentingan politik yang bisa mengikat semua. Maka di situ ada keinginan dari Nasdem, dari kami. Makanya jangan memaksa. Misalnya harus si A. Begitupun mungkin Nasdem jangan memaksa harus si B. Nah, maka figur yang harus itu yang bisa diterima oleh semua. Nah, oleh semua partai koalisi. Oke, kalau gitu jadi sekarang ini yang paling penting. Berarti AHY belum diterima ya di sini ya sama Partai Nasdem ya? Kan gini, bukan belum diterima, itu kan serahkan ke Mas Anies. Nanti Mas Anies kan pasti kan calon presiden kita ada usulan nama-nama yang saya yakin lah itu bisa diselesaikan. Usulan Tapi kalau misalnya itu kan, Pak Anies, Mas Anies mintanya Mas AHY diterima? Itu kan kalau Mas A itu pilihannya Mas Anies kan diterima? Kan kita udah menyerahkan ke Mas Anies. Karena gini loh, kita sudah menyerahkan ke Mas Anies sebagai calon presiden untuk menentukan siapa wakilnya. Termasuk kalau namanya asal Mas Aniesnya misalnya memilih sesuatu itu bukan karena tekanan, bukan karena terpaksaan, karena jangan dihadapkan kepada situasi yang sulit. Kalau tidak ini, kamu nanti nggak bisa nyapres. Maka harus ini, nah itu yang nggak boleh. Artinya gini loh, apa yang diputuskan oleh Mas Anies itu dalam suasana bahwa Mas Anies juga punya keleluasaan, punya waktu dan lain sebagainya yang memang benar-benar. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, kalau tidak ada nama Mas AHY sebagai bacawa presnya Mas Anies, apakah Partai Demokrat sudah siap hengkang, sudah siap keluar dari koalisi perubahan? Usai jeda nanti akan dijawab, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Oke, kalau gitu Mas Burhan, akankah Demokrat hengkang dari koalisi perubahan kalau Mas AHY tidak jadi bacawa presnya Mas Anies?
Begini Audrey ya, sepanjang janur kuning belum melengkung, siapapun capres maupun koalisi yang sekarang mengaku akan mendukung 3 top 3 menurut survei itu belum tentu juga akan melenggang sebagai capres, termasuk Ganjar Pranowo, meskipun sudah diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai capres. Jadi konstelasi capres maupun pendukungnya ini sebelum didaftarkan di KPU itu apapun bisa berubah. Bisa saja misalnya Nasdem kemudian ketemu sama Golkar, cukup tuh untuk mencapreskan misalnya Anies ya, berpasangan dengan Erlangga Hartarto. Atau bisa saja misalnya PKS atau Demokrat kemudian membentuk poros koalisi yang lain atau bergabung dengan yang sudah ada. Makanya Demokrat ini mengancam untuk Juni harus diumumkan. Jadi begini, saya agak mengerti kronologinya atau timelinenya kan begini. Waktu itu kami rilis survei dan menemukan tren penurunan elektabilitas Mas Anies belum berhenti. Nah, kemudian Mas Andi Arief mengeluarkan pernyataan bahwa penurunan elektabilitas Anies seperti yang direkam oleh banyak survei, termasuk survei Kompas juga, dan hanya survei indikator, itu karena Mas Anies belum menetapkan pasangan. Nah, sebenarnya kalau dari data itu tidak ada kaitan langsung antara penurunan elektabilitas Mas Anies dengan cawapres. Sebenarnya ya, karena penurunan itu berkaitan dengan kenaikan approval rating Pak Jokowi dan mulai kerja politiknya Prabowo Subianto. Jadi nggak ada hubungan. Tetapi ini Audrey ya, tetapi gitu ya, saya harus agak pelan-pelan menjelaskan bahwa cawapres itu kalau ditetapkan segera itu bisa, dan tentu dengan asumsi disepakati oleh 3 partai pendukung Mas Anies, itu bisa mengakselerasi kerja Mas Anies, itu make sense juga karena tinggal 8 bulan nih sebelum 2024. Tapi harus kesepakatan bersama ya. Jadi misalnya Mas Ahaye kalau disepakati oleh Nasdem dan PKS, tiga-tiganya. Kalau sekarang kan misalnya Kang Saan atau Mas Ahmad Ali bisa mengatakan, loh, kita yang kerja untuk Mas Anies baru Nasdem nih, di mana-mana baliho yang muncul ya dari Nasdem aja. PKS dengan Demokrat belum kelihatan balihonya. Jadi hal-hal semacam ini akan muncul terus-menerus sepanjang belum ada kesepakatan siapa cawapresnya Anies Baswedan. Dan makanya itu diharuskan sesegera mungkin ya bagi Demokrat ya untuk mengumumkan cawapresnya. Nah, pada titik itu kan ada benarnya, meskipun pertanyaannya siapa itu kan belum disepakati kan. Kalau gitu sekarang saya tanyakan ke Demokrat, berarti harus segera diumumkan di bulan Juni ini untuk cawapresnya Anies agar tidak digoyang? Audrey ya, hilangkan dulu itu kata memaksa, karena tidak pernah ada kata memaksa untuk sesegera mungkin diumumkan. Tetapi ini atas kepentingan untuk sama-sama kita menang. Kan berkoalisi ini kan untuk menang sekali lagi. Dan waktu yang tersedia cukup pendek. Kalau nanti diputuskan di akhir atau menjelang kampanye, itu kan hanya tersisa 75 hari. Tidak cukup untuk bisa melakukan akselerasi konsolidasi secara nasional. Oleh karenanya, pengalaman-pengalaman kami itu dituangkan dengan permintaan agar sesegera mungkin dideklarasikan pasangan calon ini supaya memberikan kepastian kepada publik, keyakinan kepada publik. Dan bagi Partai Demokrat yang paling ideal menemani Mas Anies maju di Pilpres adalah? Begini, kita kalau mau mundur ke belakang, Demokrat, Cekyu Bapilu itu telah menjaring nama-nama. Banyak nama yang telah dijaring di internal partai kita. Tadi Mas Burhan juga telah menyebutkan kekurangan, kelebihan, bagaimana punya jaringan tidak, dan lain sebagainya. Dan berkesimpulan memang kan semangat dan spirit awal kami, AHY itu adalah untuk presiden. Cuman kan ada presidensial threshold, jadi mau tidak mau kita juga harus mengikuti terhadap ketentuan itu. Nah kemudian terbangun, ini panjang, perjalanan panjang, terbangun menjadi koalisi perubahan dengan Nasdem dan PKS. Tentu kami juga tidak ingin mundur ke belakang, ingin maju ke depan. Konteksnya adalah bagaimana koalisi ini bisa menang. Anies bisa kemudian naik kembali elektabilitasnya. Ini adalah sebuah prasyarat yang harus dipenuhi dalam berbagai diskusi dan pemikiran kami. Ya harus ada deklarasi segera mungkin. Terkait dengan siapa bakal wakil presidennya,
ya sesuai dengan yang telah dituangkan di dalam deklarasi bersama, yaitu Oke, diserahkan kepada harus Mas secepat Anies. mungkin dideklarasikan di bulan Juni ini sesegera mungkin. Nasdem akankah di bulan Juni ini sesegera mungkin diumumkan bacawa presnya, Kang Ya, Saan? kalau Nasdem sekali lagi, kalau memang Mas Anies sudah ada nama dan itu firm, ya silakan umumkan. Sudah ada Ini belum, kan Kang, kalau sekarang? Nah kan kalau saya kan ini kan Mas Anies kan belum menyampaikan ke kita. Kita udah nyerahkan ke Mas Anies, nanti Mas Anies silahkan tentukan. Jadi kalau Mas Anies sudah siap dengan calon dan sebagainya, disampaikan ke partai, ya kita cari waktu lah. Waktu yang baik gitu kan. Kalau untuk terakhir mengumumkan pertemuan calon presiden. Mas Anies dengan Pak SBY begitu, belum ada pembicaraan juga yang Ke siapa ini? Sampai Pak Herman kalau SBY. Silakan. Kalau dulu Kang Saan. silakan. Oke, silakan. Alumni ya. Ya, pembicaraan terkait dengan bagaimana taktik strategi ya pasti dibicarakan. Dan sekali lagi tidak ada unsur memaksa dan diserahkan kepada Mas Anies. Sehingga pilihannya Oke. yang menunggu Mas Anies, tetapi untuk menang ya harus lebih cepat karena Oke. ada kecenderungan Baik, lebih cepat dan diserahkan ke Mas Anies. Kalau gitu saya singkat ada aja kecenderungan untuk ke kita Mas Burhan, Pak meningkatkan Herman. kembali elektabilitasnya. Oke, kalau harus segera mungkin tapi diserahkan ke Mas Anies, akankah Mas Anies ini benar-benar satu-satunya penentu untuk menentukan cawapresnya sendiri, Mas Burhan? Saya kira Mas Anies satu variabel ya, karena bagaimanapun ada 3 partai pendukung dan ketiganya punya tokoh-tokoh besar, punya veto player, ada Bang Surya di Nasdem, ada Pak SBY di Demokrat, dan tentu ada Salim Segaf Al-Jufri ya dari Ketua Majelis Syuro PKS. Jadi perlu ada kesepakatan bersama. Nah, masalahnya figur yang sesuai dengan kebutuhan Mas Anies untuk menang, yaitu mengunci di Jawa Timur, dari yang tersedia itu belum cukup memadai. Mas AHY memang. Oke, berarti nama-namanya masih belum memadai ya untuk. Sebentar aja. Oke, singkat Mas Burhan, mohon maaf. Ya, saya tahu. waktunya. Iya. Jadi belum memadai dan karenanya Mas Anies mungkin merasa perlu tambahan waktu. Oh, oke. Nah, problemnya time is ticking. Waktu makin bergerak. Kalau tidak segera diputuskan, itu juga mulai masuk tahap kampanye. Oke, Kampanye 75 hari. Jadi memang tidak mudah. Jadi saya bisa mengerti kalau Mas Anies perlu waktu lebih dalam, tetapi saat yang sama juga harus realistis Oke. menghadapi waktu yang Baik. makin mendekat ke jadwal pemilu. Baik, itu dilemanya. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Pak Herman Kauri dan juga Kang Saan Mustafa. Sehat selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Mas Burhan. Setelah ini